Selanjutnya dimohon perkenan dari Bapak Sobri, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara, untuk menyampaikan sambutan atau pidato pengarahan, dan mohon berkenan sekaligus nanti memimpin doa bersama. Jadi, terima kasih, Kak Atila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usi wa ya waliyakum bi taqwallah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara periode Muktamar 47 dan pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara periode Muktamar 48, Ketua Koordinator yang kami hormati, Ketua Majelis dan anggota Majelis yang sudah lengkap di Aisyah di Muhammadiyah ini. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah bahwa hari ini kita bersama-sama melaksanakan dan menyaksikan serah terima dari pimpinan lama ke pimpinan baru, walaupun stok yang baru tapi stoknya juga banyak stok lama. Itu adalah atas karunia Allah, maka mari kita bersyukur. Abi ayyi ala rabbika tatamara, nikmat mana lagi yang engkau lakukan? Semuanya adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita selalu menghadirkan Allah di hati kita. Bersyukur kita selalu mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah semampu kita, sekuat tenaga kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh tauladan yang kita ikuti, yang kita contoh, yang kita teladani. Kita berusaha sekuat tenaga kita untuk bisa mencontoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah, walaupun pasti tidak akan bisa, pasti sudah dipastikan tidak akan bisa, tapi kita berusaha. Kalau persis seperti Rasulullah kita tidak akan bisa. Rasulullah kurbannya 100 ekor unta, kita tuh berapa sapi? Seperti itu. Alhamdulillah itu sudah memenuhi perintah Allah sebagai rasa syukur juga kepada apa yang sebagian apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sedekahkan, kita infakkan di antaranya dengan berkorban. Insyaallah yang akan kita laksanakan besok pada tanggal 28 Juni 2023 insyaallah. Itu Muhammadiyah insyaallah sudah menetapkan itu lama sebelum puasa, bahkan mulai Januari sudah ditetapkan kapan Ramadan, kapan Syawal, kapan 1 Dzulhijjah, hari Arafah dan Idul Adha. Itu sudah ditetapkan mulai bulan Januari 2023 sudah ada penetapan dari pimpinan pusat. Insyaallah bagian dari syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, syukur kita juga hari ini serah terima lengkap lebih. Kalau Muhammadiyah ya, penyerahannya hanya satu ya,
ya tidak dilempar uang tapi di rekening saja. Ada yang di BPD, ada yang di BTN, ada BTN Bulan, BTN kali ini ada yang di ASD. ASD itu siapa sih? Mungkin belum dikenal di Banjarnegara. Itu bank milik Muhammadiyah Jawa Tengah. Dan kita termasuk Banjarnegara juga termasuk punya saham di situ. Yaitu uang yang di situ saham itu juga diserahkan. Yang nominalnya kalau tidak salah 1,7 miliar semuanya. Tapi sebelumnya sedang BPD maupun 150 juta. 150 juta saja masih utang 66 juta. Jadi duit BBM single operasional kali 9 juta itu 150 juta. Single operasional mulai Jakarta jalur. Yaitu buku saja yang diserahkan. Kalau ibu-ibu kontekannya kan efek banget. Mungkin malah kontekannya itu renteng-renteng apa itu dompet. Kalau ibu-ibu seneng gembel itu. Tapi biasanya bapak-bapak ya yang ada yang saja nanti kerja ambil juga. Ya sudah banyak tadi. Sudah ada yang dari Kasmon, dari Vital, Alhamdulillah, maka kita bersyukur kepada Allah untuk mungkin kita serah terima dari pimpinan dan kepada majlis-majlis. Alhamdulillah. Kalau di pimpinan daerah Muhammadiyah kita belum membentuk majlis. Baru menunjuk formatur untuk majelis dan lembaga yang insya Allah jumlahnya ada 23 majelis dan lembaga di pimpinan daerah Muhammadiyah. Ada yang baru yaitu majelis dakwah komunitas, ada majelis tabligh, ada dakwah komunitas itu yang baru sebenarnya. Dan ada juga lembaga yang baru, ada lembaga pengembangan pondok, itu juga baru di Muhammadiyah. Dan di pimpinan daerah Muhammadiyah menambah satu lembaga sarana prasarana. Walaupun secara resmi belum bisa, tapi itu sudah berjalan satu periode kemarin. Bahkan yang membangun Pusdamu itu adalah lembaga sarana dan prasarana, dan juga membangun yang lain, merehab PAUD Muhammadiyah itu juga diserahkan dulu kepada lembaga Sarpras yang menangani. Maka ketika mungkin ada proyek-proyek di daerah-daerah, di cabang-cabang, jangan diberikan kepada orang lain lah. Nanti ya keuntungannya ke sana, tapi kalau lembaga Sarpras insya Allah tidak mengambil banyak, tapi bisa mengembangkan untuk pembangunan lembaga atau kegiatan pembangunan di cabang-cabang atau di lembaga-lembaga yang lain. Dan insya Allah untuk melengkapi majelis dan lembaga, pimpinan daerah Muhammadiyah akan mengumpulkan formatur tersebut. Insya Allah besok tanggal 8 Juli baru kita kumpulkan formatur untuk membentuk majelis dan lembaga. Insya Allah waktunya kita rencanakan 8 Juli, mudah-mudahan ini tidak ada halangan dan bisa kita laksanakan. Sehingga ketika itu sudah lengkap, baru kita pengukuhan. Kalau akan dibersamakan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan daerah Islam untuk bersama-sama, monggo syukur pengukuhan nanti diundang lengkap semuanya sekaligus diadakan dengan Darul Arqam, ya. Atau yang sekarang istilahnya adalah video monitor, ya. Yang hari ini 6 personal pimpinan daerah juga sedang melaksanakan mengikuti video monitor di Solo. Kemudian yang 6 lagi besok pada tanggal 1 dan 2 Juli di Semarang. Jadi dibagi 2. Hari ini adalah ada 6 personil, yang tanggal 1 dan 2 dan 6 personil
juga di Semarang, yang hari ini di Solo. Kenapa 12? Karena yang satu sedang melaksanakan ibadah haji, sehingga tinggal 12 karena kita bagi 2 untuk video kami. Mudah-mudahan yang belum mengikuti nanti ikut bersama-sama dengan majelis dan lembaga untuk Darul Arqam, Darul Arqam. Itu mungkin agenda kita. Kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah ke depan ada agenda-agenda yang perlu kita sikapi, diantaranya adalah penguatan dan peneguhan paham keislaman dan ideologi Muhammadiyah itu terus kita lakukan, baik di pimpinan persyarikatan maupun di anggota atau di AUM. Itu kita laksanakan terus untuk penguatan itu, dan itu menjadi agenda pimpinan pusat sampai ke bawah, itu terus dilakukan. Karena ada disinyalir ada pimpinan daerah ketika menyampaikan pengajian bahkan keluar dari akidah atau ideologi dan paham keislaman menurut Muhammadiyah ini, sehingga nanti akan tidak menguatkan, bahkan akan menjadikan masalah di akar rumput. Maka agenda ini terus kita lakukan ke depan untuk penguatan dan pengukuhan, mengkokohkan akidah dan paham keislaman menurut Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah penguatan dan pengembangan Islam berkemajuan. Muktamar 48 telah melahirkan risalah Islam berkemajuan, maka itu agenda ke depan itu perlu dikembangkan, dipahamkan kepada warga kita apa itu Islam berkemajuan. Maka ke depan ini menjadi tugas-tugas kita bersama, bukan hanya pimpinan daerah Muhammadiyah, tapi juga tugas kita bersama untuk melakukan, untuk mengembangkan, menyebarkan paham Islam berkemajuan. Yang ketiga, memperluas dan memperkuat akar rumput. Itu dengan menguatkan cabang dan ranting yang langsung bersinggungan dengan akar rumput kita. Diperkuat cabang-cabang, ranting-ranting yang layamutu walayahya, kita sanjani. Sanjani siapa? Jomongi kalau bahasa Jawa. Kalau disanjani bahasa Jawa kan jomongi, tapi disanjani dikunjungi. Kita kunjungi ke sana, kemudian insya Allah dengan komunikasi itu insya Allah akan, ya mudah-mudahan cabang dan ranting ini nanti semakin berdaya, karena disinyalir bahkan ada cabang yang ingin merger di Banjarnegara. Ya mungkin perlu kita bina terus, kita dampingi terus agar nanti benar-benar berdaya baik cabang maupun ranting. Karena menurut data di Banjarnegara yang terakhir itu ada 201 ranting, tapi menurut kegiatan itu tidak mencapai 200, bahkan 190 berapa itu yang lainnya. Monggo nanti mungkin ada ranting-ranting yang belum pernah ada tapi kok kemarin tidak muncul pada musang nanti ke depan ini mungkin sudah ada. Aisyah juga sudah musang mungkin ada. Nah itu mari kita kuatkan lagi, kita hidupkan lagi ranting-ranting yang mungkin suri ya, tidur nyenyak, kita bangunkan lagi. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kaum unggulan baik di dalam bidang pendidikan ataupun dan menguatkan ekonomi juga. Pilar selanjutnya, pilar keempat di Muhammadiyah itu adalah membangun ekonomi. Tapi di Muhammadiyah Banjarnegara itu belum ada usaha ekonomi kecuali BTN yang sekarang sedang merger dari BTN Kalibening, BTN Kogelan sedang merger menjadi BTN Banjarnegara, dan alhamdulillah sedang membangun kantor di Parakan Sanggah. Mudah-mudahan ini segera selesai sehingga ada pusat BTN Banjarnegara itu berada di kota. Yang sekarang pusatnya masih di Kalibening,
Itu juga di Aisyah juga begitu, monggo toko kita ditingkatkan lagi, digunakan apa? Jangan hanya apa? Sistemnya manual, bisa juga sistem dengan sistem digital. Itu insya Allah ini akan lebih luas lagi untuk jangkauannya. Kemudian ditata, mungkin kalau setiap pimpinan paling tidak sekian 1 bulan, paling tidak kan butuh beras ya, atau butuh sabun. Itu mungkin setiap pimpinan saja sebagai contoh, sebagai teladan untuk apa umatnya. Setiap pimpinan umpamanya sabunnya mengambil ke toko kita, insya Allah akan senang. Ke depan, insya Allah di depan itu ada bangunan yang mangkrak, tidak dibuang tapi akan disinkronkan bentuknya dengan yang belakang, sehingga wajah belakang itu tetap kelihatan seperti itu, kelihatan wajah aslinya, dan akan dimanfaatkan juga di bawahnya untuk usaha ekonomi. Mudah-mudahan ke depan, ayo kita bersama-sama bekerjasama dengan toko kita untuk mengembangkan ekonomi di persyarikatan kita. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi rest area benar, ya, benar-benar menjadi tujuan orang-orang yang lewat, sehingga itu akan tumbuh ekonomi. Yang sekarang saja sudah tumbuh ekonomi kecil, ya, ketika ada kegiatan-kegiatan di sana ada pelaku ekonomi kecil yang di sana, itu beda dari menumbuhkan ekonomi. Ke depan kita atur lebih baik lagi, dan insya Allah lantai 2 itu kita gunakan untuk musola, bukan untuk musola umum, tapi adalah musola untuk kegiatan di gedung dakwah, sehingga bukan masyarakat umum yang mampir ke musola itu, karena di sebelah bawah sudah ada musola, di dekat itu ada masjid di Darul Arqam, ada masjid An-Nur. Jadi di sana ada musola, tapi adalah untuk kepentingan kegiatan yang ada di Pusdamu, insya Allah. Ini bagian dari menguatkan ekonomi kita. Ekonomi memberi menjadi pilar keempat dari persyarikatan kita. Yang dulu sudah ada pilar pendidikan, pilar kesehatan, juga pilar sosial. Dan ini pilar ekonomi mesti kita kuatkan. Karena dengan ekonomi insya Allah lebih berdaya. Kalau memang sukses, insya Allah akan lebih berdaya. Kemudian selanjutnya adalah tugas kita ke depan adalah untuk menumbuhkan kaum yang unggul. Tadi juga kaum yang unggul, ada TK, untuk Aisyah, ada PAUD. Ini yang menjadi pemikiran kita, ada masukan-masukan dari luar itu tentang PAUD yang ada di sana. Itu betapa anak-anak kita kan masuk dalam masa-masa yang rentan. Itu masukan yang dari luar, masa yang rentan tapi dekat dengan rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat orang-orang yang biasanya mau berobat, dan itu ada masukan. Maka menjadi pemikiran untuk kita pikirkan bersama bagaimana kalau PAUD itu kita relokasi saja, kita punya lahan mungkin di mana, atau tukar dengan toko kita. Insya Allah toko kita di sana kan lebih untuk usaha ekonomi, saya kira lebih bagus di sana, atau PAUD kembali ke toko kita, di toko kita ke sana. Saya kira itu juga lebih anak-anak lebih aman. Usaha ekonomi di sana bisa jualan kopi, jualan teh untuk warga masyarakat yang menunggu sakit, mungkin bisa juga untuk rumah singgah bagi orang teman-teman kita yang menunggu pasien-pasien di sana. Itu hanya masukan-masukan nanti jadi pemikiran di sana, atau mungkin punya lahan yang lebih bagus untuk direnovasi sehingga amanlah anak-anak kita, karena masa-masa rentan itu bisa kita lihat. Kalau dulu memang ada informasi bahwa rumah sakit akan pindah ke daerah ke mana, daerah stadion, ternyata bahkan membangun di sana. Jadi kemungkinan sudah tidak buka. Maka ini menjadi pemikiran juga bagi kita semuanya untuk dipikirkan bersama, sehingga benar-benar rumah kita itu bisa kita bentengi dengan
Ibu rahimahullah, itulah agenda-agenda ke depan yang sudah pada tentu adalah digitalisasi organisasi itu sudah menjadi kemestian bagi kita karena kita masuk era digital, tidak elak lagi bahwa itu harus kita masuk ke organisasi yang serba digital, maka perlu perangkat yang lebih lengkap lagi untuk memenuhi kebutuhan kita. Sekarang kan semuanya ingin serba cepat, ya, serba cepat. Undangan saja sudah tidak pakai manual, cukup pakai grup. Mungkin juga rapat-rapat ke depan juga begitu. Bisa aja di Jakarta tapi terus ikut mengikuti rapat, bisa mengikuti Zoom, yang mungkin juga sehingga benar-benar walaupun dengan kesibukan yang tinggi tapi terus bisa mengikuti gerakan persyarikatan kita. Maka ke depan digitalisasi persyarikatan itu memang diperlukan sekali, apalagi di Muhammadiyah juga ada dakwah komunitas, itu juga diperlukan. Dakwah komunitas adalah dakwah bagi milenial, itu adalah sangat diperlukan untuk digitalisasi, untuk menggunakan alat-alat komunikasi yang modern. Walaupun saya gaptek, saya agak terenam ketika sudah memasuki era digitalisasi itu, nggak nganggur HP itu ribuan manfaat di HP itu. Tapi yang biasa kita gunakan kalian telepon, WA, terus mungkin ada Facebook, ada Twitter, itu yang sekian ratus itu kemudian untuk apa? Ya itu, maka era digitalisasi ini perlu kita ya melatih anak-anak kita untuk bisa menggunakan alat itu dengan semaksimal mungkin. Demikian ini agenda ke depan. Mari kita juga bersama-sama untuk bisa melaksanakan, untuk bisa mensukseskan itu semuanya sehingga Muhammadiyah menjadi organisasi yang benar-benar berkemajuan. Demikian aku lupa lihat astagfirullahaladzim bila itu hidayah. Oh ya, doa ya. Semoga kita mohon kepada Allah mengadakan tangan kita, menghadapkan hati kita dan pikir kita kepada Allah. Udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabahi. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa man rabbayana shighara. Allahumma shalli lana dinana alladhi wa islatu amrina wa shalli lana dunyana allati biha ma'ashuna wa shalli lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa jalil hayata ziyadatan lana bi kulli khair wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma yassir umurana wa umura ahlina wa umura jam'iyatina wa umurana kullaha wa umura watanina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina wa qina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila nur wa jannibna al-ghawaisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah